Kita akan berbincang, berdiskusi mengenai isu-isu fenomenal dan kontroversial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, komedian Marcel Widianto hari ini diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus pornografi Dea OnlyFans. Nama Marcel terseret atas dugaan pembelian konten OnlyFans milik Dea. Usai diperiksa selama 3,5 jam di Polda Metro Jaya terkait kasus pornografi Dea OnlyFans, komedian Marcel Widianto mengakui bahwa dirinya memang benar membeli 76 konten porno Dea OnlyFans seharga 1,4 juta rupiah. Marcel pun mengaku membeli konten porno Dea OnlyFans untuk membantu perekonomian Dea yang saat itu sedang kesulitan. Atas kegaduhan yang terjadi, Marcel pun meminta maaf kepada publik. Gue intinya pengen membantu sebenarnya teman-teman, karena gue pengen membantu. Akhirnya gue memberikan uang langsung kepada dia. Kenapa tidak melalui OnlyFans? Karena mungkin pemikiran gue adalah ketika gue ngasih ke OnlyFans, nanti antar ada yang namanya potongan harga, potongan uang, mungkin ada fee dari OnlyFans-nya. Jadi akhirnya gue kasih dia langsung untuk membantu, karena memang sejujurnya gue adalah berasal dari orang yang susah gitu. Gue tahu banget ketika ada wanita yang akhirnya menjalankan hal seperti itu, otomatis pasti ekonomi masalahnya. Jadi apa yang bisa gue bantu ya udah ekonomi. Dan kalau misalkan lu tanya kenapa akhirnya lu beli, ya udah ya karena memang kan gue penasaran juga. Akhirnya gue tukar konten. Kalau gue ngasih uang doang takutnya ntar dia tersinggung, akhirnya ya udah tukar konten. Sementara penyidik masih mendalami motif Marcel membeli foto dan video milik Dea OnlyFans. Kita beralih ke informasi lainnya. Menonton peragaan busana adalah salah satu cara unik warga desa Bejagung, Kabupaten Tuban, Jawa Timur menunggu waktu berbuka puasa. Selain mempromosikan batik lokal dan produk UMKM, peragaan busana ini juga menyediakan berbagai takjil untuk berbuka puasa. Dengan gemulai, gadis-gadis cantik berjalan di atas catwalk mengikuti irama musik di Desa Bejagung, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bak Pragawati profesional dengan adi busananya, mereka berkeliling menebar senyum nan ayu. Mereka mengenakan batik produk lokal buatan desanya sendiri yang telah didesain agar tampak menarik dan fashionable. Selain batik, mereka juga mempromosikan produk-produk buatan UMKM kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk kreativitas warga dalam mengenalkan sekaligus membangkitkan produk UMKM di tengah pandemi yang sempat mengganggu perekonomian desa. Acara peragaan busana ini digelar sambil menunggu waktu berbuka puasa. Sambil menonton peragaan busana, warga juga bisa membeli berbagai takjil dengan harga terjangkau yang siap disantap saat berbuka. Anak-anak pun juga dapat bermain di wahana yang disediakan panitia. Kita juga ada fashion show. Ini adalah produk dari One Planet One Project, One Desa, yaitu batik khas Desa Bejagung, Desa Wali, yaitu ada 4 macam batik dan ini insya Allah akan dipatenkan untuk bisa berjualan, untuk bisa berdagang, sehingga perputaran ekonomi akan tumbuh melalui UMKM. Wah, unik juga cara warga desa ini untuk menunggu waktu berbuka puasa. Nah, bagaimana dengan ngabuburit di tempat Anda? Akibat minyak goreng mahal, warga kini beralih memburu makanan berbuka puasa anti minyak goreng. Menu kuliner bakaran, kukusan, dan rebusan menjadi alternatif warga untuk sajian takjil dan berbuka puasa. Memanfaatkan momentum minyak goreng yang langka dan mahal di pasaran, para pedagang kuliner di kawasan Masjid Al-Akbar Surabaya beralih menjajakan makanan anti minyak goreng. Mereka kini menjajakan sajian rebusan, kukusan hingga bakaran, seperti dimsum, sosis bakar, hingga pentol bakso. Strategi ini terbukti manjur. Para pedagang kuliner anti minyak goreng ini pun banjir pembeli. Iya, karena dia kan nggak digoreng. Selain itu kan
Dia juga ini apa? Dikukus gitu loh untuk mengirit harga minyaknya juga. Ini kan bisa digoreng juga, tapi ini main kukus gitu loh Mas. Dan pemirsa, langsung saja kita akan bergabung bersama rekan kami, ada Lineke Utseki di kawasan Jalan Panjang, Jakarta Barat, untuk mengetahui bagaimana suasana pasar takjil jelang berbuka puasa. Lineke. Ya, Abraham dan juga pemirsa, memang berburu takjil ini bisa menjadi salah satu kegiatan menambah semangat Anda di kala ngabuburit. Salah satunya adalah di Jalan Panjang di Kebonjeruk, Jakarta Barat, di tempat saya melaporkan sahabat ini. Tidak hanya minuman-minuman segar yang bisa Anda saksikan dengan warna-warninya yang tentunya menggugah selera kita, seperti ada es buah, kemudian juga ada Milo cincau, melon selasi, yang dimana ini kalau kita lihat ada buah-buahan segar yang kemudian juga menambah pemanis, juga menambah selera kita. Kita lihat betapa segarnya pemirsa. Tidak hanya berkenaan dengan makanan ringan ataupun makanan berat saja. Kalau kami pantau memang sedari tadi di Jalan Panjang ini memang terpantau ramai sekali, meskipun dibuka pada pukul 3 sore, tetapi keramaian ini baru terjadi sekitar pukul 5 sore dan bahkan sempat membuat kepadatan lalu lintas yang ada. Dan salah satu yang jadi favorit ataupun paling ramai saya lihat di sini adalah di salah satu tenda biru yang menjajakan aneka makanan ringan. Kalau kita lihat ada makanan kue basah, kemudian seperti kue lapis, bahkan ada berbagai macam goreng-gorengan, kemudian juga ada bolu kukus hingga lemper. Dan memang tadi saya juga sudah berbincang-bincang dengan salah satu penjualnya, ini yang menjadi favoritnya di tenda biru ini adalah berkenaan dengan goreng-gorengan. Dan saya akan langsung mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu pembeli yang ada di sini. Kita mungkin sambil berjalan sedikit ya pemirsa, kita lihat bagaimana antusiasme warga untuk berburu takjil. Selamat sore Mas, punten namanya siapa Mas? Mas Momon. Mas Momon, ini kesini domisilinya, kalau saya boleh tahu domisilinya di mana nih Mas? Saya di Batu Sari. Batu Sari memang di Jakarta Barat sini ya Mas. Mas Momon sengaja ke Jalan Panjang memang untuk berburu takjil? Iya, berburu takjil. Rencananya nanti mau buka puasa pakai apa nih Mas Momon? Ini lagi beli ini nih, bubur. Bubur apa namanya itu? Bubur duren itu. Oke, rencananya beli bubur sama makanan-makanan ringan lagi ya Mas? Kue, goreng-gorengan. Yang tentunya yang diincar adalah makanan-makanan ringan ya nih ya Mas ya. Baik, kalau gitu selamat berburu takjil Mas Momon. Nah pemirsa, tidak hanya itu saja, sebenarnya kalau kita lihat di sini lebih banyak mereka yang menjualan di sepanjang Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat ini adalah berkenaan dengan makanan-makanan ringan yang memang menjadi favorit. Tetapi tadi kami juga sudah berbincang dengan sejumlah penjual yang mengaku bahwa penjualan di tahun ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, dikarenakan karena memang faktor cuaca. Kita tahu beberapa hari terakhir ini memang terjadi hujan yang mengguyur di kawasan ibu kota DKI Jakarta, dan juga karena banyaknya penjual-penjual musiman baru. Kembali ke Abraham. Ya. Menarik sekali untuk menjadi opsi bagi warga untuk berbuka puasa di sana. Terima kasih Lineke atas laporan Anda langsung dari Jalan Panjang, Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana. Usai kumandang azan maghrib, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya untuk Anda.